Halo, pada video kali ini kita akan mencoba untuk membuat API, RESTful API. Jadi nanti kita akan bermain dengan file-file Python, MySQL, sama Postman. Jadi ada 3 file yang kita butuhkan, ada app.py, config.py, main.py. Jadi app ini kita rancang appnya seperti ini, mulai dari mengimport modul Flash. Nah, Flash ini adalah modul Python yang kita pakai untuk membuat endpoint nantinya ya. Jadi Flash ini nanti masuk ke dalam variable app lalu dipasangkan dengan course. Course ini berfungsi supaya domainnya satu dengan domain yang lain itu bisa berinteraksi gitu ya. Karena kalau nggak ada course nggak bisa. Seperti itu. Lalu untuk config-nya di sini untuk menghubungkan antara file file yang kita rancang nanti dengan database yang kita buat di localhost. Jadi kita atur dulu apa yang perlu diatur dari kita sebagai user akan menjadi seperti apa. Maksudnya jabatan usernya apa? Ya kita akan memakai root ya root terus passwordnya kita nggak setting karena memang nggak ada. Terus database yang akan dipakai nantinya apa? REST API dan hostnya maksudnya letak database di localhost gitu. Ini untuk mysql.init underscore app supaya file ini bisa bisa berinteraksi dengan database lokal yang kita buat. Jadi kita coba cek dulu database lokalnya pakai examnya. Oke, start admin. Oke. Wow. Bentar. Ini baru banget ya. Oke. Jadi database-nya udah saya buat dengan nama database REST API, tabelnya EMP. Ya, strukturnya ini ya, ada ID, ada name, email, phone, sama address. Beserta ini tipe-tipe tipe data yang dibutuhkan ya. Kayak misalnya name berarti tipe datanya char ya, varchar. Kalau ID berarti int, integer dan sebagainya. Primary key-nya di ID ya. Jadi kalau udah buat database lokalnya, kita lanjut ke main.py. Ini adalah susunan kode yang penting. Jadi kita import modul-modul yang kita butuhkan. Jadi seperti yang sudah disebutkan, kita import modul Flash untuk membuat endpoint seperti ini guys. app.root create methods post. Jadi ini cukup kompleks ya. Jadi maksud dari kode ini itu untuk membuat data baru, menginput data baru dengan metode yang digunakan adalah post. Jadi create EMP ya, sesuai namanya, membuat data untuk masuk ke tabel EMP. Jadi kita request dulu file JSON-nya, lalu kan kalau kita lihat di database ada name, ada name, email, phone, address. Berarti kita input datanya, namanya siapa, emailnya siapa, nomor HP-nya berapa, alamatnya di mana, seperti itu. Ini maksudnya ini. Terus ada if name and email bla 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 sama dengan post, maka connect ke MySQL, terus dan sebagainya ini dikerjakan. Jika jika enggak ya show message biasa error gitu. Kalau tidak tidak ada inputan apa-apa gitu. Except exception as a. Ini untuk counter errornya. Terus kalau sudah menyelesaikan semuanya ini masuk ke finally. Ujung-ujungnya apa gitu. Cursor close dan convert close. Jadi ketika kita sudah membuat data barunya itu kodenya seperti ini, sintaksnya yang dibutuhkan seperti ini. Terus ada juga ini app.reamp ini untuk membaca baca baca ya.
kayak menampilkan data yang sudah dibuat gitu. Nanti kita coba pakai Postman. Ini juga, kalau ini juga untuk membaca data, tapi berdasarkan ID. Jadi nggak semua data yang kita buat itu akan ditampilkan, tapi hanya menampilkan data berdasarkan ID-nya berapa gitu. Details ya sesuainya. IMP underscore details. Sama konsepnya ya, pakai try, terus kita connect ke MySQL dulu, habis itu kita cari ya, kita cari ID name, phone, di mana ID-nya. Nah, ini inputan user ya, inputan user emp.id. Jalankan ini dan menampilkan respon. Terus ini untuk update data pakai metode put ya, pakai put. Kalau create pakainya post, kalau update data pakainya put, kalau ini baca data pakainya get. Seperti biasa, update data tuh berarti kita bisa intinya mengedit data gitu ya, mengedit data yang apanya bisa diedit, name-nya berapa, name-nya apa, emailnya apa, phone-nya, nomor HP-nya berapa, address-nya berapa gitu. Seperti ini, seperti biasa, ini untuk counter error. Terus ya, ini proses pengeditan ya. Ini proses pengeditan dan diubah. Employee updated successfully. Terus ini untuk delete. Delete ini pakai metode delete ya, pakai metode delete, dan sini perlu kita ketahui delete-nya berdasarkan ID. Jadi kalau mau kita delete, ID mana yang mau kita delete gitu. Seperti biasa ada juga nih try, ada excel, ada finally. Di dalam try di sini kita connect ke MySQL dulu. Terus ini kursor juga. Terus delete from emp where ID-nya berapa. Ini inputan user. Terus melakukan aksinya. Dan seperti ini return response. Terus ini error handler ya. Error handler kalau inputan atau aksi yang dikerjakan oleh kita sebagai user itu di luar dari ini, di luar dari kode yang sudah dirancang ini. Itu nanti akan menampilkan error handler 404. Dan akhir di kodenya ada if name sama dengan main seperti biasa, supaya ini bekerja kalau file ini itu pada posisi pertama atau apa ya, main utama gitu, utama. Oke, ini ada 3. Lalu sebelum memulainya kita udah harus aktifin extra-nya dulu, database lokalnya. Ini juga, oh ya, ini udah saya buat ya, saya buat coba-coba nih. Oke, kita buka Postman. Nah, oke, mari kita coba create. Kalau create berarti pakai post ya, create post. Lalu kita buat datanya dulu, body raw json. Misalnya apa ya? Tadi di ini ada name, email, phone, address. Misalnya name, email, phone, address, proses. Ini anggaplah @gmail.com gitu lah. Phone-nya 12345, address-nya anggaplah Indonesia gitu, Indonesia Salatiga. Oh ya, belum dijalanin, sorry. Jalanin dulu. Oke, baru keluar ini ya, server IP. Oke, coba. Nggak bisa. Oh ya, kita lupa koma. Imply added successfully. Jangan lupa model sintaksnya diperhatikan, tadi saya lupa menaruh koma.
Jadi ini sudah dibuat ya, coba kita cek get ini INP. Oke, ada dua, ini yang coba-coba, ini yang baru saja kita buat. Tuh, kalau mau apa lagi, update berarti tinggal update terus ID-nya berapa gitu. Sebenarnya waktu kita membuat data itu kan kita kan nggak menampilkan ID-nya berapa ya, kayak kita nggak membuat atau menentukan ID-nya akan berapa. Itu ID-nya akan ditentukan secara otomatis mulai dari 1, karena saya udah buat sebelumnya ID-nya juga bertambah secara otomatis, ID-nya 2, ini ID-nya 3 gitu. Misalnya delete ya, delete 1, jangan delete 1, delete 2 deh, 2, 3 aja, 3 yang baru, delete 3. Employee deleted successfully, coba kita cek MP. Oke, sudah seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi sesuai ininya ya, kalau mau delete berarti delete, mau update berarti put, kalau mau create post, kalau mau baca data get gitu. Jadi dari sini kita bisa belajar API, cara program itu berinteraksi, berkomunikasi. Ini pakai modul dari Flask ya, karena kalau nggak ada Flask ini apa ya namanya, fungsi fungsi kayak gini, fungsi add app.root, app.root ini nggak jalan gitu. Ini juga nih kebaca nih, masuk dalam log gitu. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.